Nah, kita mengenal dulu apa sih mikrobiologi, apa sih parasitologi ya. Sebetulnya kalau dilihat di istilah mikro, ya mikro itu berarti semua hal atau semua makhluk hidup yang berukuran mikron. Ya, mikron itu ukurannya lebih kecil daripada milimeter. Begitu. Itulah kenapa ketika kalian harus melihat mikroorganisme atau makhluk hidup yang berukuran mikron itu nggak bisa dilihat secara langsung gitu. Jadi kalau sampai ada yang mengaku saya bisa melihat bakteri, Bu, nah itu berarti luar biasa banget kemampuan yang diberikan karena kita punya keterbatasan untuk tidak bisa melihat mikroorganisme. Kenapa? Karena mikron itu ukurannya 1/1000 dari milimeter. Jadi kalau kalian itu punya penggaris ya, penggaris yang punya ukuran 1 mili ya, 1 mili itu kalian bagi 1000. Ya, kalau kalian mampu membagi 1000 dan bisa melihat setiap per 1000-nya tadi, berarti kalian mampu melihat bakteri. Karena bakteri itu ukurannya adalah mikron ya, bukan milimeter apalagi senti. Enggak, kita nggak bisa melihat. Nah, mikrobiologi itu dapat didefinisikan adalah cabang ilmu biologi ya, cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme, berarti organisme yang berukuran mikron. Kecil itu relatif ya, semut itu kecil, tapi bukan mikron ya, bukan mikroorganisme. Kenapa? Karena kita masih mampu melihat dan ukurannya bukan mikron. Kalau mikron beda lagi ya dengan mili, dengan senti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini yang termasuk ke dalam mikroorganisme itu ada bakteri, ada fungi tapi tidak semua ya, karena fungi atau jamur itu ada yang sifatnya makro. Nah, kalau yang kita bahas di sini yang sifatnya mikro, artinya kita tidak bisa melihat secara langsung. Di sini ada kamir, ya, ada kapang, gitu ya, yang itu masuk ke dalam golongan fungi. Kemudian virus, ya, meskipun virus ini tidak bisa mutlak ya disamakan dengan bakteri dan fungi. Kenapa? Karena virus itu dia berdiri sendiri, tetapi karena dia sifatnya itu lebih kecil daripada mikron, ya. Nah, makanya dia bisa dikategorikan dalam mikrobiologi yang juga mempelajari ini, tetapi tidak dalam ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita harus belajar virus secara mendalam dan spesifik, itu kita tidak belajarnya di mikrobiologi, tetapi di virologi, ada khusus sendiri gitu. Nah, bedanya apa dengan parasitologi? Kalau parasitologi itu juga bagian cabang ilmu biologi, tetapi organismenya itu sifatnya ada yang mikro, ada yang makro. Jadi tidak semuanya mikro seperti mikrobiologi, tetapi yang menjadi penekanan di sini parasitologi itu kan berasal dari kata parasit ya, parasit yang tentunya itu merugikan pihak lain gitu, makhluk hidup bisa manusia, bisa hewan yang dirugikan. Nah dalam hal ini parasitologi adalah semua organisme yang bersifat parasit ya, baik itu yang sifatnya mikroorganisme maupun yang makroorganisme. Contohnya di sini adalah protozoa. Nah, protozoa ini adalah satu-satunya parasit yang bersifat mikro begitu. Sedangkan untuk helminthes dan arthropoda ini bukan mikro tetapi makro. Helminthes itu contohnya misalkan seperti cacing ya, tapi bukan cacing tanah ya. Misalkan seperti cacing gelang ya, cacing kremi. Nah, ini kalian tentu sudah nggak asing lagi ya dengan cacing-cacing gitu ya, cacing pita. Nah, itu kan sifatnya parasit terhadap tubuh manusia dan lain-lain ya. Artinya di sini kalian harus tahu dulu perbedaan keduanya. Jadi ketika saya menyebut bakteri, berarti dia masuknya ke dalam mikrobiologi. Mau bakteri yang patogen atau yang merugikan atau bakteri yang menguntungkan, itu semua dipelajari di mikrobiologi. Sama dengan fungi, begitu. Mau fungi yang menguntungkan, mau fungi yang merugikan, itu masuknya ke mikrobiologi. Meskipun fungi pun itu memiliki cabang biologi tersendiri lagi, namanya mikologi. Jadi mikologi itu khusus ya terkait jamur seperti itu.
Nah, sudah tahu nih bedanya antara mikrobiologi apa, parasitologi apa. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa itu mikroorganisme? Kan begitu ya. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, mikro berarti berasal dari kata mikron ya, ukurannya berarti 1/1000 dari mili. Lebih kecil daripada mili ya, organisme yang berarti makhluk hidup. Ya, berarti dapat disimpulkan mikroorganisme itu adalah organisme yang berukuran mikron. Nah, kalau ada pertanyaan apakah manusia masuk? Jawabannya ya tentu tidak, kan begitu. Nah, kalian yang mungkin kemarin sudah mendapatkan materi tentang anatomi fisiologi manusia, sudah bisa membedakan kenapa manusia masuk ke dalam multisel begitu ya, karena memang terdiri dari banyak sel. Multi itu kan banyak ya. Sedangkan kalau bakteri itu tidak. Kalau bakteri itu sifatnya dia tunggal. Artinya hanya terdiri dari satu sel saja. Ini, jadi mikroorganisme dapat disimpulkan bahwa semua organisme hidup ya yang berukuran mikron atau di bawahnya ya 1 mikron atau di bawahnya yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Tapi di sini ada 2 pengelompokan ya, pengelompokan yang masuk ke dalam kategori mikroorganisme. Yang pertama kategori seluler, artinya apa? Tubuhnya terdiri dari sel. Meskipun sifatnya tunggal yang kita kenal sebagai uniseluler. Contohnya apa aja? Ada bakteri, ada protozoa, ada fungi ya. Ini semua sifatnya adalah mikroskopis. Begitu ya. Sedangkan yang aseluler, nah ini A itu berarti tidak ya kalau dalam bahasa biologi. Berarti dia bukan sel, tetapi dia makhluk hidup gitu ya, yang sifatnya di bawah mikron. Apa? Virus. Jadi virus itu tidak bisa dikategorikan seperti bakteri, sel bakteri. Jadi nggak ada istilah sel virus, itu nggak ada. Virus itu adalah partikel, bukan sel, ya. Partikel yang hidup, tetapi jadi partikel yang hidup. Kenapa dia dikatakan bukan sel? Karena karakteristik sel itu kan harus memiliki inti sel, harus memiliki sitoplasma, harus memiliki membran sel. Nah, virus itu nggak punya itu, tetapi dia hidup, dia mampu bereproduksi, tetapi meskipun demikian dia masuk ke dalam organisme hidup meskipun itu sifatnya peralihan ya, artinya kadangkala dia sifatnya off. Kalau dia tidak bisa menemukan inang, berarti kan dia tidak bisa bereproduksi atau berkembang biak ya. Karena apa? Karena dia ketergantungan banget dengan makhluk hidup yang lain begitu. Nah, kenapa dia bisa dikatakan organisme hidup? Karena dia punya yang namanya materi genetik. Sama dengan kita, sama dengan bakteri. Apa aja materi genetiknya? Berupa DNA atau RNA. Jadi terjawab sebetulnya ya, kenapa tubuh kita itu bisa terinfeksi virus. Yang lagi booming nih, virus corona. Karena apa? Karena virus corona itu kan punya materi genetik yang susunannya sama dengan genetik kita. Jadi mudah banget ketika masuk dalam tubuh kita, ikut bereplikasi dengan DNA kita, akhirnya ikut memperbanyak diri, menyebar kemana-mana. Nah itu ya, jadi istilahnya memudahkan si virus untuk mencari inang. Ya, jadi kita itu termasuk inangnya mereka, gitu ya, cocok gitu. Ya, semoga tidak ada lagi ya kasus-kasus terinfeksi corona. Dengan adanya program vaksin ini dan tetap menjaga protokol kesehatan, kita dihindarkan ya dari terinfeksi corona atau COVID gitu ya. Karena sudah cukup lah ya, kalian dulu waktu di SMK kelas 3 atau kelas 12 itu merasakan daring gitu ya. Sekarang daring lagi gitu ya. Jadi harapannya kalian tidak menjadi lulusan daring gitu ya. Ini menjadi sementara saja. Jadi nanti kita tetap akan ada tatap muka seperti itu. Masa iya kalian dulu pelepasan SMK-nya daring, masa wisudanya mau daring juga? Nah, itu kan menyedihkan ya. Jadi ya sama-sama berdoa supaya tidak lagi ada peningkatan kasus COVID gitu. Oke, nah sekarang mikroorganisme ya. Jadi di sini ada pengertian yang harus kalian pahami. Meskipun mikroorganisme itu hanya tersusun atas satu sel.
kita ini kan banyak sel ya, manusia, tumbuhan, hewan itu kan multi gitu. Kita bisa melakukan aktivitas pertumbuhan, bisa beraktivitas keseharian gitu ya, untuk makan, minum, reproduksi, kemudian bergerak. Tapi apakah mereka yang hanya punya satu sel itu tidak bisa ngapa-ngapain? Ya tetap bisa. Ya, jadi kesimpulannya, meskipun mikroorganisme itu hanya tersusun dari satu sel ya, misalkan pada bakteri atau mikrofungi, atau tersusun atas satu partikel, misalkan itu pada virus, tetapi bukan berarti mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Mereka tetap bisa melakukan aktivitas atau melakukan karakteristik organisme hidup pada umumnya. Bisa melakukan metabolisme, melakukan reproduksi, mengalami diferensiasi, komunikasi satu dengan yang lainnya, dan bahkan melakukan pergerakan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan bahkan berevolusi. Ya, terlebih mereka itu memiliki beda dengan manusia, di mana tubuh kita itu mudah sekali untuk mengenali ketika terjadi mutasi genetik, ya, segera untuk diperbaiki. Tetapi kalau mikroorganisme seperti bakteri dan virus itu tidak memiliki kemampuan itu, ya, untuk memperbaiki kesalahan dalam proses pembelahan selnya atau sintesis proteinnya. Sehingga itulah kenapa bakteri, virus itu mudah sekali mengalami mutasi. Jadi nggak heran ya ketika kalian melihat berita di TV atau mungkin ikut webinar-webinar yang berkaitan dengan corona. Untuk saat ini itu sudah banyak mutan-mutan atau tipe-tipe baru dari virus corona yang sudah mengalami mutasi dan lain-lain. Karena memang virus itu tidak mampu untuk melakukan sudah alami dalam tubuhnya, itu tidak bisa mengenali ketika terjadi kesalahan dalam proses sintesa proteinnya, sehingga mudah sekali untuk mengalami mutasi gitu ya. Karena pada dasarnya mutasi itu kan respons si virus itu untuk berlindung ya, untuk bertahan hidup seperti itu. Kayak misalkan bakteri. Dan kalian mungkin sudah beberapa tahu ya, kenapa sih kita itu kalau mengkonsumsi obat antibiotik ya itu harus sesuai dengan dosisnya. Kemudian harus dihabiskan begitu ya. Kenapa? Karena ditakutkan nanti bakterinya mengalami mutasi. Kenapa? Karena bakteri itu ketika tubuh kita itu sudah mulai agak enak ya, ketika sakit udah enakan nih, tapi masih ada antibiotiknya, ya udah nggak saya habiskan, orang saya udah sembuh. Tapi bukan berarti bakterinya tuh sepenuhnya sudah mati dalam tubuh kita. Jadi ketika bakterinya itu mungkin masih pingsan atau mungkin setengah sadar, itu dia akan berusaha untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Begitu. Akhirnya apa? Ketika dia mengalami mutasi tadi, dia sudah tidak kebal lagi si antibiotiknya sudah tidak mampu lagi untuk membunuh si bakteri itu. Artinya ini menjadi hal yang harus dihindari. Kalau memang ingin sembuh, harus betul-betul semuanya dihabiskan agar bakteri dalam tubuh kita itu benar-benar mati gitu ya. Jadi tidak ada yang setengah-setengah itu tadi. Nah, ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang kalau kalian sudah kemarin saya jelaskan bahwasanya manusia itu masuk ke dalam golongan tipe sel apa. Nah, sekarang pertanyaannya, mikroorganisme itu termasuk tipe sel apa? Apakah prokariot atau eukariot? Nah, ini yang harus kalian pecahkan begitu ya. Jangan sampai kalian sendiri pun nggak tahu tipe sel saya itu apa. Gitu. Jadi harus tahu dulu nih bedanya antara prokariot dan eukariot. Nah, untuk sel yang sifatnya prokariot ya, memang kalau dibandingkan dengan sel eukariot itu jauh beda ya. Kalau yang sel prokariot itu strukturnya lebih sederhana. Dan ini ditemukan pada organisme yang bersel tunggal atau yang sifatnya uniseluler. Sedangkan yang eukariot ini lebih kompleks gitu, atau lebih sempurna begitu. Ini ditemukan pada yang jelas makhluk hidup yang bersifat makro ya, tumbuhan, hewan, manusia. Nah, ini memiliki tipe sel eukariot. Tetapi
Meskipun demikian, ada kok uniseluler atau yang bersifat mikro itu memiliki karakteristik sel yang bersifat eukariot. Contohnya apa? Parasit bersel tunggal, protozoa tadi. Gitu. Jadi protozoa atau protista itu tipe selnya sedikit satu level ya di atas bakteri begitu, karena dia sudah memiliki membran inti. Jadi perbedaan spesifik antara sel prokariot dengan eukariot itu yang satu sudah memiliki membran inti, yang satu tidak memiliki membran inti. Jadi kalau pada sel eukariot itu lebih teratur, bahkan lebih terjaga. Artinya apa? Peluang untuk mengalami mutasi itu lebih sedikit ya dibandingkan dengan yang sel prokariot. Nah, ini bedanya. Pertama, organismenya. Kalau pada prokariot semuanya adalah uniseluler. Sedangkan pada eukariot itu ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Ukuran selnya kalau prokariot itu 1 sampai 10 mikron, lebih kecil ya, meskipun mikron tapi lebih kecil. Sedangkan kalau eukariot itu lebih besar, meskipun sama-sama ukurannya mikron. Kalau eukariot itu antara 10 sampai 100 mikron ya. Kemudian tipe selnya, tipe inti selnya. Kalau pada eukariot itu sudah memiliki inti sejati atau kita kenal sebagai nukleus ya. Sedangkan pada prokariot itu bukan nukleus namanya, tetapi nukleoid. Nah, nanti ketika kalian masuk bab morfologi bakteri itu akan saya tunjukkan mana sih nukleoid itu. Membran inti prokariot itu tidak ada, eukariot itu ada. DNA, ini materi genetik ya. Kalau pada prokariot itu umumnya bentuknya sirkuler ya, melingkar dan untai tunggal. Sedangkan kalau eukariot itu linier ya, dia tidak melingkar tapi linier dan sifatnya untai ganda atau multiseluler. Nanti akan lebih dipelajari atau lebih dalami di genetika mikroorganisme. Jadi nanti kalian tahu bedanya susunan DNA pada bakteri ya, pada virus dan pada manusia. Kemudian pembelahan sel, karena pada dasarnya pembelahan sel itu menjadi ciri khas ya makhluk hidup. Jadi kalau dia tidak mampu membelah selnya ya berarti bukan makhluk hidup tetapi benda mati begitu ya. Kalian dikatakan makhluk hidup karena mengalami pembelahan sel dari usia dulu anak-anak, remaja bahkan sekarang dewasa, itu ada perubahan dari segi ukuran segala sesuatunya. Ya, nah kalau pembelahan sel pada prokariot itu sifatnya biner. Biner itu sederhana, jadi dia kayak membelah diri gitu ya, 1 jadi 2, jadi dia nggak butuh yang namanya pasangan begitu. Tetapi kalau eukariot itu yang sifatnya uniseluler itu biner sama dengan bakteri, jadi 1 jadi 2 gitu. Tapi kalau yang multiseluler di sini termasuk manusia itu mengalami pembelahan mitosis dan meiosis ya. Organisme contohnya kalau prokariot itu adalah bakteri, kalau eukariot yang uniseluler contohnya protozoa. Kemudian yang makro itu ada fungi atau jamur yang sifatnya makro, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya, sebetulnya hewan sama manusia itu karena memiliki karakteristik yang hampir sama ya, karena sama-sama dalam kingdom animalia. Jadi memang ada yang menyebutnya hanya tumbuhan dan hewan, gitu ya. Manusia nggak disebut karena memang manusia itu lebih dekat dengan hewan daripada tumbuhan, fungi, dan protozoa. Nah, sekarang kita kalau membahas masalah sel, ya sel itu sebetulnya bukan bagian yang isinya kosong itu enggak. Sel itu adalah sumber kehidupan. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan bahwasanya sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Ya, kenapa? Karena di dalam sel itu mesin kehidupan ada di sana, yang kita kenal sebagai organela sel. Ya, organela sel itu merupakan komponen-komponen penyusun sel yang bersifat hidup. Ya, jadi kalau misalkan tubuh seseorang yang sudah tidak bernyawa, ya tentu selnya sudah mati. Ya, artinya tidak ada kehidupan di sana.
Nah, apa perbedaan antara prokariot sama eukariot untuk selnya ya? Kalau pada prokariot itu sama-sama memiliki membran plasma. Jadi baik prokariot maupun eukariot memiliki membran plasma, memiliki sitoplasma. Karena membran plasma sama sitoplasma ini karakteristik wajib ya, yang termasuk ke dalam kategori sel. Kalau virus nggak ada. Ya, virus nggak punya membran sel, nggak punya sitoplasma. Jadi virus tidak masuk ke dalam sel. Kemudian ada organela ribosom, sama-sama punya dinding sel, sama-sama punya. Sedangkan untuk mitokondria, retikulum endoplasma, lisosom, badan Golgi, badan mikro, itu prokariot nggak ada. Itulah kenapa tadi disebutkan kalau prokariot itu lebih sederhana, ya, lebih simple gitu ya, dibandingkan dengan eukariot. Kalau eukariot ada semua tuh, ribosom ada, dinding sel ada, retikulum endoplasma ada, lisosom ada gitu. Jadi saya yakinlah kalian sebelumnya di SMK itu sudah belajar ya ilmu biologi dasar. Jadi paling tidak pernah mendengar apa itu ribosom, apa itu dinding sel. Jadi harapan saya ketika saya tidak menyebutkan fungsinya apa, tapi kalian berusaha untuk mencari tahu. Apa sih ribosom? Apa sih dinding sel, apa sih mitokondria gitu. Jadi tidak semua-muanya saya sampaikan. Berarti kreativitas kalian untuk menambah wawasan. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan yang berkaitan dengan ribosom, kalian tahu paling tidak bisa menjelaskan apa itu fungsinya. Ya, dah itu aja. Kalian tahu organelanya apa, jenisnya apa, fungsinya untuk apa. Itu cukup. Kalau mau lebih juga boleh ya ditambahkan yang mana sih ribosom, bentuknya kayak apa sih ya. Nah ini sebagai perbandingan ya ukuran mikron yang akan kalian pelajari. Ini adalah tubuh manusia. Ya, tubuh manusia itu bersifat makro jelas karena nampak oleh mata ya, karena ukurannya adalah meter. Ya tergantung tinggi manusia itu berapa. Kemudian kalau ukurannya mili ya ada telur burung unta, ada telur ayam ya. Kalau telur ayam juga kalau yang gede yaitu lebih ya, lebih dari 100 mili gitu. Nah, ada yang di bawah 100 mm ya, ada telur katak. Nah, ini kalau kalian pernah lihat telur katak itu termasuk yang mampu dilihat oleh mata meskipun ukurannya adalah mili. Tetapi ya itu tadi ya kecil-kecil gitu, tapi mata kita masih mampu melihat. Nah, kalau sudah di bawah mili ya, sudah mikro. Jadi ini lambang untuk mikron ya, seperti ini lambangnya hampir kayak U, tapi ada buntutnya sedikit ya. U, ini mikron. Telur manusia. Nah, jangan ya kalau manusia itu nggak punya telur ya, manusia itu punya, tapi telur itu dimiliki oleh wanita ya. Jadi ovum begitu, namanya ovum. Jadi kalau kalian mengalami fase menstruasi, jadi menstruasi itu adalah proses untuk peluruhan sel ovum ya. Kenapa Bu saya nggak bisa melihat begitu ya? Kenapa? Karena memang ukurannya adalah mikron begitu. Nah ada juga sel tanaman ya, sel hewan sama dengan sel manusia, sel telur ya ukurannya pun juga mikron, yaitu antara 10 mikron sampai 100 mikron. Kemudian ada bakteri. Nah bakteri di sini ukurannya 1 mikron, 1 mikrometer ya. Kenapa kalian tidak bisa melihat bakteri? Karena tadi ukurannya kita tidak mampu untuk melihat. Di bawah lagi ada nano. Nah ini sudah bukan mikron lagi nih, nano. Nano itu sudah 1/1000-nya mikron. Ya, virus. Nah virus di sini ukurannya adalah nano. Ya, itulah kenapa virus itu ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri karena memang 1/1000-nya bakteri. Untuk melihat mikroskopnya pun berbeda dengan mikroskop yang untuk bakteri. Sampai seterusnya ada protein, ada lemak, bahkan sampai atom ya. Kalau sudah masuk ke atom berarti ukurannya adalah 0,1 nanometer. Lebih kecil lagi daripada virus. Nah, ini adalah gambaran. Kita
posisinya di mana gitu ya. Oh, ternyata di sini. Oh, jauh banget ya, kemampuan kita hanya bisa melihat standar ini sampai ini aja ya, yang mampu dilihat oleh mata. Sedangkan sini sampai sini harus menggunakan mikroskop. Oke, itu ya. Jadi kalian harus paham dulu perbedaan antara mikrobiologi dengan parasitologi, kemudian harus tahu dulu anggota-anggotanya. Jadi kita supaya lebih mudah ya belajarnya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan terkait sejarah mikrobiologi sekilas saja karena saya pengen kalian tahu awal mulanya apa yang kita pahami sekarang itu penemuannya sulit dulunya ya, apalagi itu berkaitan dengan pahamisme. Karena kalau sudah masuk ke pahamisme antara percaya nggak percaya. Kenapa? Karena mikrobiologi ini kan ilmu yang bisa dikatakan nampak, yang nggak nampak begitu ya. Nyatanya apa? Mau belajar bakteri harus pakai mikroskop. Gitu ya kalau ada mikroskopnya. Kalau enggak, nah itu kan artinya kita tidak bisa belajar yang tanpa adanya alat bantu. Oleh karena itu sedikit ya saya akan menjelaskan terkait awal mula penemuan mikroskop ya. Jadi mikroskop itu sudah lama sebetulnya ditemukan oleh Robert Hooke ya pada tahun 1664. Jadi kalau sekarang kalian masih belum familiar dengan mikroskop, belum pernah pakai, belum pernah mengoperasikan, sayangkan banget ya. Kenapa? Karena mikroskop ini udah lama banget ditemukan gitu ya. Bahkan lebih canggihan HP kok gitu. Simple sebetulnya, tinggal butuh keahlian dari kita untuk terus belajar. Kenapa? Karena kita kan berusaha untuk menemukan objek yang ukurannya mikron kan gitu. Jadi butuh keahlian. Nah, ini adalah mikroskop yang pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke. Ya, Robert Hooke itu awalnya dia menemukan sel yang sifatnya itu kecil, mikron ya, yang itu akhirnya disimpulkan kalau itu adalah sel. Tapi awal mulanya selnya itu kayak sel kosong ya atau sel mati gitu. Kenapa? Karena pada saat itu diambil dari batang yang sudah mati, makanya selnya kosong gitu. Jadi kalau individu atau organisme yang sudah mati, tentu selnya sudah tidak ada kehidupan lagi di sana. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Anthony van Leeuwenhoek ya, 1665, dia mengamati benda hidup. Dulu belum dikatakan itu adalah sel ya, tapi benda hidup karena bergerak itu. Benda hidup yang pada saat itu diamati menggunakan lensa tunggal ya. Dan pada saat diamati benda hidup itu kok bergerak-gerak ya seperti hewan gitu ya. Jadi disebut dengan istilah hewan kecil gitu ya atau animalcules ya. Nah, awal mulanya ini diamati dari sampelnya adalah sisa makanan yang menempel pada gigi pada saat itu. Tapi belum tahu itu apa. Namun sekarang setelah ditelaah lebih lanjut, oh ternyata itu adalah bakteri dan protozoa yang ada di rongga mulut kita. Ya mungkin kita habis makan gitu ya, kita nggak gosok gigi lagi, jadi ada di sela-sela gigi kan lama kelamaan dia membusuk ya, akhirnya muncul mikroorganisme itu tadi. Nah, untuk jenis-jenis mikroskop itu ada 3 ya. Ada mikroskop cahaya, ada mikroskop stereo, ada mikroskop elektron. Semua ini memiliki kelebihan masing-masing ya, dan tentunya disesuaikan dengan peruntukannya. Kalau yang masih sederhana itu menggunakan mikroskop cahaya, namun cahaya sekarang yang digunakan tidak lagi yang diambil dari matahari ya, tapi sudah langsung dicolok ke listrik. Jadi ada sumber lampu atau listrik yang dipancarkan begitu. Jadi tidak lagi kita harus mencari-cari sumber cahaya di pinggir-pinggir jendela ya kalau ada cahaya. Kalau tidak akhirnya kan menyulitkan ya. Ini bisa melakukan perbesaran 1000 kali. Maksudnya apa sih perbesaran 1000 kali itu? Jadi kalau diibaratkan tubuh manusia itu 1 kali pembesaran. Jadi kalau mau 1000 kali ya berarti 1000 kalinya ukuran tubuhmu. Itu baru bisa dikatakan 1000 kali. Jadi kalau kalian mengamati objek menggunakan mikroskop, yang tampak di mikroskop itu sudah 1000 kali dari dari ukuran aslinya. Mikron dibesarkan 1000 kali jadi mili misalkan, sehingga kita bisa melihat. Jadi kalau nggak gitu kita tidak mampu untuk
melihat. Ada juga stereo ya. Jadi perbesarannya dia lebih kecil ya, 7 sampai 30 kali saja, tetapi memang ini memang sesuai dengan peruntukannya. Dia tidak terlalu untuk diperuntukkan untuk pengamatan sel yang ukurannya mikron, tetapi dia ukurannya itu misal seperti embrio ayam. Embrio ayam yang dia dalam bentuk telur ya, telur yang di dalamnya itu kalau diamati secara mata yang tidak menggunakan mikroskop itu kayak nggak ada apa-apanya gitu. Tetapi ketika diamati menggunakan mikroskop ternyata itu sudah ada titik gitu ya, titik itu adalah embrio ayam yang itu butuh waktu beberapa hari atau beberapa minggu itu sudah membentuk ayam yang siap untuk ditetas seperti itu. Nah, ini yang paling luar biasa ya, mikroskop elektron, mahal ya, kita pun nggak ada gitu. Kenapa? Karena perbesarannya sampai 1.000.000 kali, nggak 1.000 kali, tapi 1.000.000 kali. Ini yang paling sering untuk pengamatan-pengamatan ukuran yang di bawah sel. Misalkan organela sel, plasma sel, bahkan DNA. Karena DNA itu kan lebih kecil daripada sel ya. DNA itu letaknya ada di dalam nukleus, di dalam kromosom. Dan juga ini paling sering digunakan untuk pengamatan virus gitu ya. Virus itu harus menggunakan mikroskop elektron. Tergantung ya, ada mikroskop elektron pemindai, ada mikroskop elektron transmisi. Jadi semua itu memiliki keperuntukan masing-masing. Misalkan yang pemindai itu untuk meneliti bagian permukaan objek. Sedangkan kalau yang transmisi itu yang di dalam objek gitu. Jadi kalau kalian ingin mengamati permukaan bentuk virus ya hanya dari luar saja itu menggunakan pemindai saja atau SEM. Sedangkan kalau yang TEM atau transmisi elektron mikroskop itu kalau kita ingin melihat bagian di dalamnya seperti apa. Ini contoh pengamatan mikroskop ya yang biasa dilakukan di rumah sakit atau mungkin di klinik atau di kampus-kampus yang sudah memiliki mikroskop ya untuk pelayanan patologi. Itu biasanya digunakan adalah mikroskop cahaya karena mikroskop cahaya sudah mampu untuk melihat karakteristik atau morfologi dari bakteri ya. Jadi misalkan ingin tahu bakteri gram positif misalkan atau bakteri gram negatif, nah itu sudah bisa menggunakan mikroskop meskipun ukurannya mungkin tidak sebesar kalau kita menggunakan mikroskop elektron, tapi sudah bisa melihat begitu. Atau mungkin mau melihat lapisan sel mukosa pada esofagus, nah seperti inilah lapisannya yang itu dipelajari dalam anatomi ya, anatomi dari sel-sel manusia itu. Kemudian ini yang mikroskop elektron. Nah, tadi kan 1.000.000 kali ya. Ini adalah penampakan asli dari kromosom manusia. Kayak gini nih. Ya, kromosom itu ukurannya lebih kecil daripada sel, ya lebih kecil lagi, ya ukurannya sudah nanometer bukan mikron lagi. Jadi mampu diamati menggunakan mikroskop elektron. Jadi bentuknya seperti ini loh kromosom kita itu ya kayak huruf X ya, kayak huruf apa ini ya, tergantung tipe dari kromosomnya apa. Ini DNA, jadi DNA pada bakteri ini sirkuler seperti ini. Dan ini adalah virus corona. Ternyata virus corona itu diamati menggunakan mikroskop elektron. Itu bentuknya kayak ada mahkota, ya, crown. Ya, inilah ciri khas dari virus corona. Oke, nah ini adalah bentuk dari aplikasi mikroskop dan sejarahnya. Jadi kita nggak kebayang aja sih kalau seandainya dulu Robert Hooke sama Anthony van Leeuwenhoek itu tidak menemukan mikroskop dengan segala teknologi yang ada, mungkin saat ini kita kesulitan untuk mengamati mikroba-mikroba yang itu terutama yang bersifat patogen ya. Karena bagaimana kita akan mengidentifikasi suatu mikroorganisme kalau kita tidak mengetahui secara morfologinya. Dan satu-satunya alat yang mampu untuk melihat morfologinya itu ya hanya mikroskop. Loop bisa nggak Bu? Ya nggak bisa. Loop itu kan hanya mencari sesuatu yang ukurannya kecil aja, ya, yang itu bukan ukuran mikron. Ya. Nah kemudian
ada teori ya, teori dalam sejarah mikrobiologi itu namanya teori generasi spontan ya. Teori generasi spontan ini awal mulanya memang dipercaya pada saat itu atau dikenal sebagai teori abiogenesis. Mungkin saat ini kalau ada orang yang percaya teori ini mungkin dianggap tidak beragama gitu ya. Kenapa? Karena sudah jauh dari kepercayaan kita yang beragama apapun agamanya. Bahwasanya teori generasi spontan itu percaya betul bahwasanya makhluk hidup itu awal mulanya berasal dari benda mati. Ya, kalau kita ya sudah tahu lah kita berasal dari orang tua kita yang itu sama-sama makhluk hidup. Tapi pada saat itu masih kekeh banget, masih percaya banget kalau makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Tapi semua itu ada dasarnya, mereka mengatakan demikian. Dasarnya apa? Ada teori Aristoteles. Ini ilmuwan juga pada saat itu. Jadi Aristoteles itu bereksperimen. Ya, kalau juga boleh kok bereksperimen kalau nggak percaya ya, silakan dieksperimenkan. Jadi ada daging ya, daging yang sudah busuk sama-sama dimasukkan ke dalam tabung ya. Ini proses, jadi tidak ditutup. Jadi biarkan beberapa saat atau beberapa hari, tiba-tiba ada lalat ya. Nah pada saat itu simpelnya adalah daging yang sudah mati ini atau daging yang itu adalah benda mati ya, karena kan bukan tubuh manusia atau tubuh hewan ya, ini sudah dalam bentuk potongan daging, berarti kan benda mati. Bisa loh menghasilkan lalat. Nah, dipikir lalat itu berasal dari daging. Ini pertemuan dari Aristoteles ya. Kemudian ditambah dengan teori Needham. Ya, ini juga ilmuwan Inggris. Jadi pada saat itu dia melakukan eksperimen kaldu ya, kaldu itu dipanaskan namun tidak sampai mendidih ya, dipanaskan saja tapi tidak mendidih, terus dibiarkan terbuka, didinginkan dan tidak ditutup gitu, sehingga beberapa hari dari situ ada mikroorganisme. Oh ternyata kaldu yang itu adalah benda mati bisa ada kekeruhan di sini yang itu menunjukkan ada kehidupan. Itu adalah mikroorganisme. Oh, berarti benar dong kalau teori abiogenesis itu memang benar adanya, bahwasanya makhluk hidup berasal dari benda mati. Ini adalah teori generasi spontan ya. Namun pada tahun 1668 ya Francisco Redi itu mencoba untuk membantah teori abiogenesis dengan dia melakukan eksperimen atau mendemonstrasikan penemuannya yang menyatakan bahwa belatung yang itu ada di permukaan daging itu bukan berasal dari daging yang membusuk. Nah, dia juga berusaha menunjukkan ini. Jadi ada tiga toples ya atau tiga wadah yang ketiga-tiganya diisi daging semua, semuanya tertutup ya, tidak ada yang terbuka, ada satu yang dibiarkan terbuka ya. Akhirnya berarti ini efeknya karena tutupnya dibuka, makanya kenapa ada lalat. Ya, mungkin kalau sekarang kita bisa menyimpulkan lalat itu datangnya dari udara kan begitu, yang berupa telur misalkan. Tapi kan pada saat itu kan belum ada kesimpulan seperti itu ya. Namun pada saat itu perjuangan dari Francisco Redi ini belum sepenuhnya membuahkan hasil ya. Karena apa? Karena ada anggapan bahwasanya tidak adanya belatung yang di toples-toples yang tertutup ini itu bisa dikatakan karena nggak ada udara gitu ya, nggak ada oksigen yang masuk. Padahal oksigen itu sebagai syarat terjadinya kehidupan. Oke lah ya, masuk akal. Ibaratnya kita kalau nggak bernafas kan nggak hidup gitu ya. Jadi ini nggak mungkin ada kehidupan karena tertutup semua. Jadi ibaratnya larva nggak mungkin bisa hidup di tempat yang tertutup. Oke, dilanjutkan lagi. Percobaan yang kedua, tutupnya tidak sepenuhnya tertutup, tetapi dibuat kayak ada kasak. Ya, kasa yang itu ada pori-porinya yang memudahkan supaya udara masuk. Berarti untuk menjawab apakah betul ketika udara sudah masuk tetap ada larvanya gitu ya. Nah, setelah diuji cobakan ternyata yang ada kasanya, berarti kan oksigennya masuk ya. Ternyata nggak ada tuh tumbuh larva di sini atau lalat di sini, nggak ada.
gitu. Kalau yang tertutup jelas nggak ada lalatnya. Justru yang terbuka masih saja ada larva dan lalatnya. Berarti kan ini sudah bisa menentang ya jawaban, dengan adanya kasa kan berarti oksigennya bisa masuk dong. Kalau memang oksigen menjadi syarat utama terjadinya kehidupan, harusnya larva itu tetap tumbuh di sini. Tapi ternyata enggak. Gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan percobaan Lazarus Spallanzani ya. Di sini Lazzaro ini mencoba untuk membantah teori Nidam. Nah, Nidam nih. Idam itu mencoba untuk memanaskan kaldu tapi tidak mendidih, dibiarkan beberapa saat, dibiarkan terbuka, ada mikroorganisme. Nah, apa yang dilakukan oleh Lazzani, ya Spallanzani? Jadi kesimpulannya dengan membantah teori Nidam ini ada kemungkinan mikroorganisme masuk ke dalam kaldu melalui udara. Ya, tapi ini juga berat ya perjuangannya untuk membuat percaya. Kenapa? Karena ketika dilakukan eksperimen ya, karena dasar Nidam ini bahwasanya daya vital yang ada untuk terjadinya generasi spontan telah rusak oleh pemanasan dan tidak dapat masuk karena adanya sumbat potong begitu. Nah, di sini dapat kita lihat ya, ketika kaldu dipanaskan, didinginkan, tapi wadah terbuka beberapa saat keruh, karena keruh itu sebagai parameter ya kalau di dalamnya ada mikroorganisme. Kemudian yang kedua, kaldu dipanaskan, berarti kan ini proses sterilisasi ya, proses untuk mematikan mikroba gitu. Didinginkan tetapi ditutup ya. Setelah beberapa hari ternyata tidak ada mikroorganismenya begitu. Sehingga ini menjadi dasar Louis Pasteur ya untuk melanjutkan yang akhirnya mendemonstrasikan bahwa mikroorganisme yang terdapat di udara dapat mengkontaminasi larutan steril. Nah ini. Jadi jangan diabaikan dengan tutup dan tidak ditutup itu. Jelas yang tidak ditutup, jelas tidak ada mikroorganismenya. Namun udara itu sendiri tidak dapat menciptakan mikroorganisme. Nah, lalu apa dong kesimpulannya? Akhirnya Louis Pasteur melakukan percobaan yang pertama dan dilanjutkan percobaan yang kedua. Ya, jadi yang pertama ini dia mengisi botol berleher pendek ya dengan kaldu, kemudian dipanaskan hingga mendidih, beberapa dibiarkan terbuka dan beberapa dibiarkan tertutup. Jadi ada yang terbuka dan yang tertutup ya setelah mendidih. Hasilnya apa? Ternyata kaldu dalam botol yang terbuka itu terjadi kontaminasi mikroba yang tumbuh keruh itu tadi, sedangkan yang tertutup tidak. Ya, kesimpulannya apa dari percobaan yang pertama ini? Mikroorganisme di udara menjadi pemicu utama terjadinya kontaminasi kaldu milik Nidam tadi. Jadi jangan dipikir kalau kaldunya itu menghasilkan mikroba, ternyata mikroba itu karena adanya aliran udara yang masuk. Akhirnya untuk membuktikan lebih lanjut lagi, dia melakukan percobaan yang kedua. Jadi tidak hanya berdasarkan bentuk leher yang panjang seperti ini, tapi dibuat berlekuk. Nah, ini sebuah kreativitas nih untuk membuktikan nih. Jadi ada kaldu yang belum dipanaskan atau kaldu yang tidak steril dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian leher botol ini dipanaskan nih untuk melekuk seperti leher angsa ya, melengkung seperti ini. Kemudian udara terdorong keluar melalui ujung yang terbuka. Kemudian kaldu disterilkan. Nah, ketika kaldu disterilkan kan berarti ini udaranya keluar ke sini ya. Set, berarti kan tidak ada mikroba yang ada di sini. Nah, otomatis karena dia bentuknya melengkung seperti ini, ketika udara masuk ya, udara itu akan tertahan di sini. Ya, karena lekuan itu tadi. Jadi kalau ada debu, ada apa itu terperangkap di sini. Meskipun ujungnya terbuka, tidak tertutup. Coba lihat, cairan tetap steril. Ya, artinya apa? Jadi kemungkinan sumber kehidupan yang itu berasal dari udara itu akan tertahan di sini. Jadi kaldu yang sudah disterilkan tadi, dipanaskan ini aman, tidak ditumbuhi mikroba. Nah, sekarang bagaimana kalau tabungnya dimiringkan sehingga mengenai debu yang ada di sini? Artinya ada kontak ya, kontak kaldu dengan debu yang ada di sini. Akhirnya dapat diketahui, oh tumbuh kaldunya ada mikrobanya
begitu. Jadi bisa dikatakan ini adalah penyelesaian ya, sebuah kesimpulan bahwasanya tidak ada istilah makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Kalaupun toh memang makhluk hidup itu tumbuh di benda mati, misalkan seperti kaldu ya, itu karena ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang itu membawa objek-objek kehidupan yang bisa tumbuh di kaldu tersebut, baik itu berupa lalat itu tadi atau larva atau berupa mikroorganisme. Jadi itu semua menentang teori abiogenesis, bahkan sampai detik ini teori biogenesis masih berlaku dan insya Allah akan terus berlaku, apalagi kita adalah makhluk yang beragama ya, artinya kita percaya bahwasanya kita adalah makhluk hidup yang berasal dari makhluk hidup sebelumnya yang itu sama-sama manusia. Jadi bukan beda spesies ya. Jadi kalau misalkan ada yang percaya teori yang mengatakan kita ini keturunan kerang misalkan, itu segera dihapuskan. Karena apa? Karena kita berbeda spesies dengan mereka. Dari jumlah kromosomnya pun sudah berbeda. Kita 46, mereka 48. Kan nggak nyambung. Kalau kita sama-sama satu spesies, otomatis kromosomnya pun harus sama. Itu kalau memang mereka nenek moyang kita, harusnya sampai detik ini mereka udah nggak ada. Tapi ternyata kita masih bisa bersandingan dengan kita, dengan mereka gitu ya. Kita ada, mereka pun ada. Berarti kan kita masih berbeda jelas dengan mereka ya. Kalau memang mereka nenek moyang kita, otomatis mereka udah nggak ada. Nenek moyang kan berarti udah hilang dari zaman dulu kita ya. Jadi udah nggak ada lagi sekarang. Tapi ternyata masih ada ya. Oke, kemudian dilanjutkan untuk postulat Koch gitu ya. Apa sih postulat Koch ini? Jadi postulat Koch itu dicetuskan oleh Robert Koch ya. Jadi bisa dikatakan Bapak Robert Koch ini menjadi bapak bakteriologi. Kenapa? Karena beliau sudah membuktikan teori penyebab penyakit ya. Jadi ada sebab akibat hubungan mikroorganisme dengan penyakit. Jadi kalau sekarang mungkin sudah bukan hal yang asing lagi ya ketika kita menyebutkan kalau bakteri apa ya misalkan tiposa misalkan itu adalah penyebab penyakit tipes. Sudah tahu, apalagi kalau diamati menggunakan mikroskop atau pengujian-pengujian laboratorium itu menyatakan darah seseorang itu ada tiposanya. Oke, berarti dia positif tipes. Tapi kalau dulu ini sulit. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatakan hal yang mudah. Oh, ini penyebabnya adalah ini. Oh, berarti penyakitnya ini. Jadi semua itu ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Misal bakteri tipes itu tadi atau tiposa tadi, ketika dia menginfeksi A, orang A, dia akan memberikan penyakit tipes. Nah, ketika dia menginfeksi orang B, dia juga akan menyebabkan tipes. Ketika dia menginfeksi orang C, juga akan menyebabkan tipes. Itu baru bisa diambil kesimpulan kalau bakteri tiposa itu betul-betul penyebab penyakit tipes. Begitu pula dengan TBC. Misalkan Mycobacterium tuberculosis itu adalah penyebab penyakit TBC dari bakteri. Nah, kalau dulu masih sulit, makanya sudah ada penelitian-penelitian yang membuktikan kalau ternyata ketika objek A diberikan Mycobacterium tuberculosa ternyata bisa menyebabkan TBC. Begitu pula dengan yang B, yang C sampai Z lah bisa dikata ternyata sama ya, sama yang ditimbulkan. Baru kita bisa menyebutkan kalau Mycobacterium tuberculosis itu adalah penyebab penyakit TBC. Begitu pula dengan yang lain-lainnya ya. Nah, Robert Koch ini untuk mengembangkan teori postulat Koch tentunya tidak mudah. Dia harus mengembangkan perancangan media yang untuk menumbuhkan mikroorganisme tersebut ya, yang kita kenal sebagai metode kultur murni. Ya, jadi logikanya begini. Kalau semisal metode postulat Koch itu dikembangkan untuk mengetahui penyebab penyakit atau bukan, jadi semua itu ada ketentuannya.
Ketentuannya apa aja. Jadi kalau semisal mikroba itu penyebab penyakit, itu harus ada pada individu yang sakit ya, dan tidak terdapat pada individu yang sehat. Jadi Mycobacterium tuberculosis itu hanya ada mereka yang sakit TBC. Jadi kalau orang normal ya nggak ada Mycobacterium tuberculosis. Baru kita bisa yakin menyebutkan kalau Mycobacterium tuberculosis itu adalah penyebab penyakit TBC. Itu yang pertama. Yang kedua, mikroba itu dapat diisolasi atau dibiarkan secara murni. Ketika kita ambil sampel darah seseorang yang terkena TBC, kemudian darahnya kita kulturkan, tumbuhlah mikroba Mycobacterium tuberculosis. Setelah diidentifikasi ternyata oh iya benar ini adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi nggak akan berubah menjadi bakteri lain begitu ya. Kemudian mikroba dari biakan murni tadi yang kita sudah ambil dari sampel yang sakit, kita tularkan ke orang yang nggak sakit. Nah ini jahat ya kesannya, tapi kalau untuk penelitian kita nggak boleh ya menggunakan manusia gitu ya. Kita bisa menggunakan hewan uji gitu. Nanti kalau kalian sudah mengambil mata kuliah farmakologi, itu akan diajarkan bagaimana untuk uji klinis, uji praklinis gitu ya sebelum uji klinis itu. Jadi kita hanya boleh menggunakan objek hewan. Itu pun harus ada kode etiknya ya, meskipun mereka itu bukan manusia, tetapi kan mereka kategorinya adalah makhluk hidup. Jadi harus diperlakukan secara baik juga. Apalagi kita sudah tahu ya kalau agama Islam tentunya ketika ingin menyembelih hewan itu kan ada tata caranya. Jadi kita tidak ingin membuat hewan itu merasa penderitaannya itu lama gitu ya. Sama, semua itu ada etika-etikanya harus dilalui. Jadi ketika ditularkan atau diinfeksikan ke makhluk hidup yang lain, dia akan mengalami gejala yang sama seperti orang yang pertama. Ya, itu poin yang ketiga. Yang keempat, nah ketika seseorang yang sudah terinfeksi untuk yang kedua itu diambil lagi sampel darahnya, dikulturkan, ternyata masih menghasilkan bakteri yang sama dari sebelumnya. Berarti sudah betul kalau memang Mycobacterium ini adalah penyebab penyakit TBC. Sama kayak corona. Corona ini kalau sudah pasti adalah penyebab COVID, jadi setiap penderita COVID ketika diambil darahnya itu virusnya adalah virus corona, bukan virus flu, bukan virus yang lain, tapi adalah virus corona. Begitu ya. Jadi kita sudah bisa mengidentifikasi baik menggunakan alat berupa rapid test atau menggunakan pemeriksaan PCR ya. Kalau PCR itu kan sifatnya secara genetik ya, RNA atau DNA itu yang sudah tidak bisa dibohongi lagi kalau di dalam tubuh kita itu ada bagian materi genetik dari virus tersebut. Begitu. Nah ini contohnya, ketika organisme sakit ya, ambillah tikus karena yang paling sering digunakan dalam uji praklinik itu adalah kalau nggak tikus, mencit atau kelinci. Tapi yang paling sering adalah mencit atau kelinci. Nantilah kalian kalau sudah masuk ke mata kuliah farmakologi akan diajarkan ya bagaimana memperlakukan mencit dan tikus ya. Sebetulnya kalau untuk beberapa produk itu ada yang menggunakan kucing, tapi ini secara etika perkucingan memang tidak diperbolehkan. Jadi kucing sudah tidak bisa lagi untuk dijadikan hewan hewan uji ya, karena mereka kan lebih dekat dengan manusia. Jadi tidak ada. Meskipun beberapa, kalau saya dulu ketika tugas akhir kan menggunakan mencit ya. Itu tega nggak tega gitu ya. Kenapa? Karena ketika saya lihat mukanya gitu, kayaknya kasihan gitu ya. Tapi ya sudah, gimana lagi, karena itu adalah proses gitu ya, proses untuk mendapatkan hasil dari uji praklinik. Aman tidak ketika itu nantinya digunakan oleh manusia. Kalau diberikan ke mencit aja, mencitnya mati ya kan, ya gimana nanti mau diberikan ke manusia. Jadi lebih baik diujikan ke hewan aja dulu sebelum diujikan secara klinis ke manusia gitu. Nah, ini adalah organisme sakit, diambil darahnya. Ternyata diamati menggunakan mikroskop atau menggunakan uji-uji lab lainnya, ada nih agen infeksi. Karena normalnya darah itu kan nggak ada mikrobanya ya, harus bersih sih kayak gini. Jadi kalau sampai ada mikrobanya itu akan nampak. Anggaplah ini yang hijau-hijau ini adalah agen penyebab infeksi ya, bisa bakteri, bisa jamur gitu ya. Nah, ketika dikulturkan ternyata tumbuh. Nah, benar, berarti ini adalah mikroorganisme. Tetapi kalau yang sehat, ketika darah itu dikulturkan di media ya, media yang memang disiapkan untuk pertumbuhan bakteri.
Nah, ternyata kosong, nggak ada, berarti memang tidak ada bakterinya. Tapi kalau ada bakterinya kan dia senang ya, disediakan media khusus yang itu adalah makanannya gitu. Tapi kalau nggak ada ya, walaupun medianya enak ya, medianya pas untuk pertumbuhan bakteri, tapi kalau nggak ada ya kosong gitu. Nah, setelah itu diambil di kulturnya nih, ini adalah bakteri yang tumbuh. Kenapa kita bisa melihat? Karena ini adalah koloni yang itu terdiri dari 300 sel gitu ya. Jadi kita kalau mengkulturkan bakteri itu nggak bisa mau melihat satu sel tuh nggak bisa. Yang kita lihat adalah sekumpulan sel-sel yang itu ada di media kultur yang kita kenal sebagai koloni. Jadi bukan satu sel bakteri tapi satu koloni. Nah, ini diambil sedikit aja, kemudian disuntikkan pada hewan yang sehat. Nah, kalau kita mengikuti postulat coach, maka hewan sehat tadi itu akan sakit seperti hewan yang pertama, karena kan tertular tuh. Nah, ketika hewan yang sakit ini diambil darahnya, darahnya dikulturkan, ternyata menunjukkan hasil yang sama dengan sebelumnya. Oh, berarti benar kalau bakteri Mycobacterium tuberculosis itu adalah penyebab penyakit TBC. Nah, baru bisa kita simpulkan. Itulah pentingnya postulat coach ya. Jadi nggak sembarangan. Kenapa? Karena jangan sampai misalkan nih ya, Mycobacterium tuberculosis sudah dinyatakan sebagai penyebab TBC. Ternyata ketika diinfeksikan ke hewan lain bukan TBC yang ditimbulkan, diare misalkan. Nah, itu nggak nyambung, berarti bukan itu penyebabnya. Makanya perlu adanya pengujian-pengujian atau penelitian lebih lanjut. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit yang sudah terkenali ya nggak perlu lagi di postulat coach karena sudah banyak melewati beberapa pengujian gitu ya. Sudah pasti kalau di dalam darah kita itu ada corona ya berarti ya COVID kan begitu. Kalau di dalam darah kita itu ada Mycobacterium tuberculosis ya berarti TBC kan begitu ya. Artinya semua sudah ada rumusannya untuk saat ini, jadi jauh lebih mudah belajarnya. Dia tidak harus mengulang gitu ya, mengulang seperti Bapak Robert Coach seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke peran mikroorganisme ya. Ada waktu 15 menit lagi. Peran mikroorganisme dalam farmasi dan kesehatan. Di sini memang kalau berbicara masalah peran itu banyak banget ya. Tapi yang saya ambil cukup 3 saja, yang lainnya silahkan nanti kalian baca-baca sendiri. Jadi yang paling menonjol itu adalah dalam proses produksi antibiotik. Ya, nggak tahu apa yang akan terjadi kalau di dunia ini nggak ada antibiotik. Antibiotik itu penting sekali dalam proses infeksi. Ya, kalau nggak ada antibiotik, waduh, bakteri merajalela dalam tubuh kita. Tapi ingat, penggunaan antibiotik tidak boleh sembarangan, hanya dikhususkan untuk bakteri saja, bukan yang lain. Jadi kalau kalian merasa flu, pusing, ya jangan tiba-tiba langsung mengkonsumsi antibiotik. Telaah dulu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya adalah virus, ya itu nggak nyambung dikasih antibiotik gitu ya. Tapi kalau sudah jelas-jelas itu adalah antibiotik, kalian bisa, tetapi harus menggunakan resep dokter. Ya. Yang kedua menghasilkan enzim. Wah, enzim ini diakui nggak diakui. Kalau seandainya kita tidak memiliki enzim tertentu yang itu dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, masa ia mau mengambil enzimnya manusia kan nggak mungkin ya. Nah, ini harus ada asupan yang itu jumlahnya besar ya, artinya kita harus ada sumber. Ya kalau enzimnya diambil dari hewan, sapi gimana Bu, babi gimana? Ya bisa, tapi mau berapa hewan yang akan kita sembelih untuk menghasilkan enzim yang dibutuhkan begitu. Begitu pula untuk insulin. Nah, ini sudah saya jelaskan kemarin ya, insulin kaitannya dengan pengaturan gula darah. Dalam beberapa orang, mereka memiliki keterbatasan, ada gangguan ya, misalkan pankreasnya tidak normal, sehingga ada gangguan dalam produksi insulin. Begitu pula mungkin karena kebiasaan hidup yang tidak sehat, begitu ya, akhirnya insulinnya tidak mampu untuk mengatur segala sesuatu untuk perubahan glukosa menjadi glikogen dalam tubuh kita, sehingga butuh asupan insulin yang harus diinjeksikan dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk antibiotik, jadi awal mulanya itu antibiotik itu sebetulnya tidak sengaja ya ditemukan. Nah, ini kalau sudah berawal tidak sengaja ini luar biasa ya. Yang awalnya kita tidak sengaja untuk menemukan itu ternyata muncul apa yang
dibutuhkan untuk sekarang ini. Jadi awal mula dulu ya orang-orang Yunani dan Indian itu menggunakan jamur benang. Jamur benang itu tipe jamur yang berbentuk benang untuk mengobati infeksi. Gitu ya. Kemudian orang-orang Yunani atau Serbia menggunakan roti berjamur untuk mengobati luka. Tapi belum tahu dulu itu ternyata jamur ini sebagai sumber antibiotik. Dipikir ya jamur ya roti itulah yang menyebabkan yang bisa mengobati luka gitu ya. Dan belum tahu juga kalau luka itu ternyata didominasi karena infeksi bakteri gitu. Kemudian orang Rusia menggunakan tanah yang hangat untuk mengobati infeksi luka infeksi. Karena ternyata di tanah itu memiliki ada bakteri atau ada jamur yang memang bisa dijadikan kandidat sebagai penghasil antibiotik. Begitu. Antibiotik itu kan artinya melawan mikroorganisme lain, senyawanya itu. Ada juga ya serdadu Sri Lanka. Wah, ini menyimpan semacam permen tradisional yang berasal dari ampas biji-bijian berminyak dalam waktu yang lama. Dan itu nanti ketika perang itu bisa digunakan untuk penyembuhan luka, begitu ya. Jadi pada saat itu memang belum jelas ya ada hubungan sifat antimikroba dengan perlakuan tersebut. Karena kan masih orientasinya, oh itu karena ampas dari biji-bijian itulah yang bisa menyembuhkan luka. Tapi ternyata di situ ada senyawa yang memang bersifat antibiotik, gitu ya. Baik itu dari senyawa yang dihasilkan jamur benang maupun senyawa yang dihasilkan roti berjamur. Tapi kalau sekarang kalian jangan menerapkan ya, karena kan kalau sekarang kan sudah teknologinya sudah bagus dan bakterinya pun sekarang kan udah canggih ya. Jadi kalau nggak hati-hati dalam penggunaan antibiotik nanti kalah dengan bakteri. Kalau bakteri dulu sama sekarang kan beda. Kalau dulu itu kan mutasinya tidak sedahsyat sekarang. Kalau sekarang ini kan butuh trik khusus ya supaya tidak mengalami mutasi itu. Silakan dibaca sendiri, tapi di sini saya ada penekanan nih. Jadi akhirnya Alexander Fleming itu tidak sengaja ya awalnya. Jadi awalnya itu dia itu melakukan penelitian untuk pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus ya. Nah, tapi ternyata di sekitar jamur benang itu berwarna hijau-hijau yang mengkontaminasi biakan bakteri dalam cawan sehingga dia bisa menyimpulkan bahwasanya senyawa yang memang tidak ditumbuhi bakteri itu ada karena adanya jamur benang ini. Jadi ada area yang memang tidak ditumbuhi oleh bakteri Staphylococcus, tapi di situ ada jamur benang yang berwarna hijau biru ini. Berarti takut dong dia sama bakteri sama jamur ini. Pada saat itu memang belum jelas banget ya itu adalah senyawa antimikroba begitu ya atau antibiotik gitu. Nah, ternyata setelah diisolasi atau dikulturkan bahwasanya jamur benang itu adalah Penicillium notatum. Nah, ini sejarah ini. Karena Penicillium notatum ini adalah jenis jamur yang pertama kali yang mampu menghasilkan senyawa antibiotik yang kita kenal sebagai penicillin. Jadi penicillin itu adalah jenis antibiotik yang bisa dikatakan sudah lama ya, karena mampu yang pertama kali berasal dari jamur Penicillium notatum gitu. Nah, ini adalah proses ya pembuatan penicillin. Jadi memang semua itu tidak mudah, tapi karena kita memiliki peralatan yang sifatnya itu teknologinya canggih, kemudian ada sterilisasi yang bagus ya dalam ruangan. Kenapa? Karena kalau seandainya tidak steril, nanti bisa jadi yang tumbuh bukan jamur penicillium. Jadi kalau jamur penicillium itu ketika dikulturkan bentuknya kayak gini nih. Ini jamur penicillium yang bisa menghasilkan antibiotik. Gitu. Jadi kita membutuhkan alat namanya fermentasi ya. Ketika ini nanti yang menjadi sumber dari penisilin ditumbuhkan dalam fermentasi ini ya, tank fermentasi. Kemudian akhirnya dia akan tumbuh menjadi penisilin molekul ya, molekul penisilin. Kemudian dipurifikasi atau dimurnikan yang bisa dijadikan sebagai sumber antibiotik. Simpelnya seperti ini ya. Karena memang semua itu butuh keahlian khusus dan selain keahlian peralatan yang canggih.
Nah, ini adalah contoh-contoh bakteri yang menghasilkan antibiotik. Misalkan ada Streptomyces griseus itu streptomycin, Streptomyces rhinosus itu tetramycin, ada juga Bacillus polymyxa itu polymyxin. Nah, ini nomor jenis-jenis antibiotik yang dihasilkan oleh bakteri begitu. Nah, kemudian sebagai penghasil enzim ya. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, saya akhiri ya. Jadi untuk yang penghasil enzim sama penghasil insulin itu nanti akan saya lanjutkan di sesi Zoom. Jadi sesi Zoom nanti harapannya baik kalian yang ada di Zoom secara live maupun yang menonton di video YouTube itu betul-betul menguasai, karena di sesi Zoom nanti itu akan ada diskusi ya. Diskusi apa yang sudah kalian pelajari di pertemuan pertama ini. Tentunya dalam diskusi itu saya akan mencatat siapa-siapa aja yang aktif di sana, begitu ya. Jadi dimanfaatkan baik-baik. Bagi kalian yang memang belum paham di live Zoom ini, bisa menonton kembali boleh ya, atau melihat atau menyimak materi yang nanti akan saya share. Oke, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan di pertemuan kita yang pertama untuk videonya. Sampai jumpa di pertemuan yang kedua di minggu ini tetap ya di Zoom. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, saya rasa cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Oh, nambah lagi ini jadi banyak ini ya. Ada dia, ada Hari, ada Marina, ada Devana, siapa lagi ini? Nur Aisyah, ada Reni, ada Romi ya. Ada Suherman, ada Wanda, ada Feni, sama ada Ratna. Ya, terima kasih ya atas kehadirannya yang sudah menemani saya untuk live Zoom sekaligus perekaman ya. Nanti kalian juga harus komentar di YouTube, tapi tidak perlu menyimak lebih lanjut karena kan kalian sudah menyaksikan secara live ya. Nanti kalau mau mengulang itu cukup mempelajari materi dari PPT-nya aja. Oke, itu ya dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.